sampai pada akhirnya ijazahnya pun diambil entar-entaran. Hah? Jadi saking udah pengennya gue mau nge-band gitu. Jadi memang gue kayak ini please jangan dicontoh teman-teman. Negara Plus 26 Sengsara kita. Ya, silakan masuk. Ada lagi nih yang mengadu. Permisi, Bang. Oh iya, Pak. Woi. Mawar, Bang. Iya, baik. Silakan duduk. Dari baju dan wajahnya. Wes. Ini Mas Rian kan? Apa kabar, Bang? Baik. Saya lagi sedih nih, Bang. Hah? Lagi sedih saya. Lagi sedih. Waduh, bentar. Waduh, belum apa-apa udah sedih. Bentar ya. Pemain piano aja saya belum siap nih soalnya. Di sini ada feeding, gali terus. Rian gali terus. Harus nangis. Kita nggak pernah lihat Rian nangis katanya. Ratingnya bagus. Bentar ya. Saya data dulu ya Mas Rian. Bentar ya. Oke, Bang. Sedih banget. Iya. Bener loh, berair matanya loh. Ini mata berair. Nangis apa emang karena belum tidur? Hah? Semalam habis dari mana? Kelilipan. Tapi sedih. Sedih ya? Kasih dong Pak, kalau sedih nyanyinya kayak gimana Pak? Hah? Jangan menyerah. Kok makin sedih saya, Lu Bang? emang lu sedih karena gue jelek kan? Parodiinnya kalau yang parodiin Gilang Dirga bagus-bagus aja. Lu emang mancing-mancing. Dia mirip. Dia mirip. Ya. Bentar, dari tadi dia sedih ini tapi memandang terus ke seragam saya. Iya, bagus sih. Hah? Bagus. Bagus. 26. Plus 26. Warnanya? Aduh. Bisa ganti nggak warnanya? Aduh, ada sih sebenarnya baju satu lagi warna merah. Cuma karena saya tahu bintang tamunya Anda, saya nggak mau pakai. Makanya sengaja saya pilih biru. Minimal ini. netral lah, warna putih lah. Putih boleh netral, tapi kalau putih netral di sepak bola, di politik nggak netral. Apalagi ada kantong-kantongnya banyak. Berarti kalau netral coklatnya lah, coklat. Nah, coklat boleh. Tapi ini saya data dulu ya. Oke. Bentar, namanya berarti Mas Rian ya? Rian Eki Pradipta. Iya. Riane. RIAN. Oh, Rian aja bukan Riane, RIANE. Rian Eki. EKKY. Oh, soalnya username sosial media, makanya sih kita Bukan, Rian Eki. Oh, Rian Eki. Itu tuh, Rian Eki. Oh, Riannya begini dong. Jangan dong. Rian Eki Pradipta. Betul kan namanya itu kan? Iya. Wah, pasti risetnya. Enggak. Oke. Oke, Mas Rian, berarti profesinya saya tuliskan di sini apa ya? Ya musisi aja. Musisi. Tapi di kartu tanda penduduk musisi juga? Musisi. Ah, musisi. Seniman. Ah, seniman. Harus ada mumunya ya Pak ya? Apa? Harus ada mumunya ya? Padahal bisa aja penyanyi gitu ya? MUCC. MUXIXI nih, musisi. Oke, pengaduannya apa nih kalau boleh tahu Mas Rian nih? Kayaknya lagi sedih banget. Yang bikin sedih apa? Ben baik-baik aja kayaknya. Ben, alhamdulillah baru ulang tahun juga ke 20 tahun kan. Woi, kalau boleh tahu tepatnya tanggal berapa? Di Maret. Oh, Maret. Tahun 2023 ini. Karena kita Lama ya. Ini udah bulan berapa nih? Iya, maksudnya- Saya tembak Anda nih. bukan, kita merayakan kan setahun ini. Setahun? Karena kita lagi bikin world tour kan. Oh, jadi bikin rangkaian tour, world tour. Iya, jadi kita kemarin baru pulang dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis, Belanda, Jerman. Terus bulan ini kita lanjut lagi ke Australia. Bentar. Dalam rangkaian ini kan ada beberapa negara. Ya. Itu yang milih siapa dan berdasarkan apa? Jadi kan kita memang ada yang kita create sendiri turnya, ada juga yang memang kita diundang. Tapi kita jadiin itu sebagai rangkaian world tournya The Massive. Oh, gitu. sekalian lah gitu, Sekalian. digabung deh Ya. gitu. Yang diundang negara mana? Yang diundang itu yang di Amerika, Amerika? kita main di Times Square, terus yang kita create tuh yang di Manchester. Kita create. Ya. Anda create mungkin. Bukan, kalau kita kan anak band ada berapa ya? Band The Massive ada berapa? Berlima. Masa lima-limanya mau Manchester? Anda doang yang mau Manchester. Kan mau nggak mau. Mau nggak mau. Iya ya. Soalnya El Capitano ya. El Capitano. Jadi, di Manchester, Hamburg kemarin, terus Oke. main di Amsterdam sama Paris.
Nah itu kita create, tapi memang ada tiketing juga, Iya, terus kita iya. jual merchandise. Kalau nonton banyak siapa? Anak-anak PPI Ada diaspora, atau- ada diaspora ada di diaspora sana, ada juga. PPI dan juga ada warga lokal di sana. Jadi emang Ah. kayak kita main di Kiel kemarin di Jerman itu Iya. bener-bener yang nonton orang Indonesia cuma 20 orang, sisanya orang Jerman semua. Hah? Iya, jadi itu kayak di bar gitu. Oke. Di Hamburg juga, terus di Paris juga sama, banyak. Waktu di Manchester, nah ini nih. Di Manchester juga sama, itu juga ada beberapa orang yang tinggal di Manchester, orang-orang warga lokal di Iya, sana. iya, Sama kebetulan Alan Keegan juga datang tuh yang Voice of Manchester yang sering nyebut nama-nama pemain nama-nama di lapangan. komentari ininya. Yes. Oh, pantesan disebut kemarin di Old Trafford, Pak. Iya. The Massive ada dalam rangkaian apa, Mas? Karena udah temenan kan, jadi Bang, tolonglah sebut nama kita. Sepuh gitu. Tapi alhamdulillah, untungnya gue jauh-jauh datang ke sana menang. Itu pas pertandingan apa berarti? Brentford lawan MU kan kalah 1-0 menit sampai 90, terus menit Yang jadi 2-1. Ya, yang McTominay golin 2 gol terakhir. Iya, jadi 2-1 yang kayak final Liga Champion itu ya, rasanya ya. Karena ada teman gua si Mario Delano ya. Heeh. Itu dia kan fans MU juga, dia datang jauh-jauh nonton Pas lagi City pertandingan? MU City kalah 3-0. Nah itu mungkin Kayak mendingan nggak usah buang-buang duit nggak sih gitu. dia. Iya kan? Jauh-jauh Mendingan nonton datang- di rumah gitu. Jauh-jauh datang ke sana hanya lihat MU kalah tuh kayaknya nyesek ya. Untungnya gua kemarin Pas menang. pas yang Brentford yang pas menit 90 jadi 1-1 terus 2-1 itu ya? Iya. Dan gue sempat kan dibully sama fansnya Brentford kan waktu kita kalah selama 90 menit kan. Iya. Live Pas- tweet. Dibully itu maksudnya gue di Oh, samping lagi stadion. Stadion, Sorry. di stadion pas menang. Ya udah, gue kasih jari tengah aja mereka. Nah, gue mau nanya nih, kalau di sana chant-nya mereka itu apa ketika kayak dibully sama Brentford, dibulinya apa? Chant-nya mereka Ya apa? mereka biasanya punya kayak ada Chan yang kayak kemarin kan si City kan gitu kan ada Chan yang memang istilahnya ngejelekin MU lah gitu. Ya kan ada biasanya Ya. biasa klub, ada biasa ngejelekin perorangan Ya, bahkan kadang-kadang gitu suka kan. gitu. Nyiptain lagu buat perorangan Ya. buat dia nih gitu. Ya. Nah, kalau kemarin Ya kemarin ya si Brentford kan punya Chan-nya sendiri tuh. Itu intinya kayak merendahkan MU lah gitu. Ngebully MU lah. Gitu. Tapi itu gimana kondisi stadion kan kalau lihat di TV Nah. itu ya kan suka kamera tuh suka geter ya. Asli. Kalau Liga Inggris tuh Ya. kayak wow gitu berasa Jadi- goyangnya. Nah, Jadi kalau di emang sana di sana tuh fans tamu itu memang dia ada space Ya. sendiri, ada section sendiri. Itu sekitar 3.000 orang. Nah, di 3.000 orang itu mereka benar-benar nggak berhenti ngecan. Karena gue pernah dulu waktu nonton Liverpool MU di kandang Liverpool. dan gue di sectionnya MU. Oke. Itu gue ngambil video aja dimarah-marahin Sama sama fansnya MU yang lain. karena Karena ya kan di situ cuma 3.000 orang. ya tolong fokus gitu. Harusnya lu fokus ngecen. Ini bukan lu bukan apa konten kreator yang bikin konten itu Iya, enggak. Gue enggak, nggak boleh. enggak. Jadi gue nggak bisa. Gue dimarahin. Mau ngambil video nggak boleh. Jadi gue disuruh ngecen terus. Ngecan terus ya. Iya. Apa yang terjadi kalau kita pergi ke sana misalkan MU lah ya contoh langsungnya nggak hafal-hafal banget. Ya kalau gue juga paling beberapa can aja yang gue hafal. Iya kan beberapa. Ini ada Ya. nggak itu akan dicurigai kah? Apakah ini wah ini ada Ya paling ikut kayak gitu aja. tapi Yang dari penting- mereka kalau kita nggak nyanyi nggak bereaksi mereka kesel. Yang penting kita seru gitu. Yang Harus penting kita seru, harus beraktivitas Seru, gitu. Yang penting ada kita tuh konsentrasi nonton. Gitu. Jadi bukan jangan yang- sibuk ke yang lain, ke distract. bukan yang sibuknya bikin konten gitu-gitu loh. Mereka lebih menghargai itu gitu. Karena kan daripada sibuk-sibuk selfie. karena kan yang nonton away itu kan cuma sedikit, hanya 3.000 orang. Iya. Kan pasti kan banyak fans MU yang pengen nonton dan dapat kursi di situ. Kalau misalnya kayak kemarin waktu ke Liverpool ya, Ya. section buat MU taruhlah 3.000 orang. Sisanya itu berapa? Nggak ada sisa. Enggak bukan maksudnya. Ya 60.000 lebih lah, 70.000. Jadi 3.000 lawan 60.000. Yes. Nah, kalau waktu MU yang waktu lawan Brentford kan Brentford 3.000. 3.000 ya. Secara pasti di 3.000. MU kan 70 ribuan juga ya. Berarti 67.000. ya itu fans MU semua. Kebayang sih Tapi sebenarnya. suaranya bisa lebih kencang yang 3.000 loh. Iya, waktu itu sempat begitu. Ya maksudnya pas kita diam, Sampai menit 89 pas tuh. kita diem itu bener-bener apalagi pas kalah ya, kan pasti kan kita udah mulai lemes tuh. Iya, Itu iya. Brentford hajar terus tuh. Lebih Kebayang sih kencang. maksudnya senengnya atau Oh, iya. ininya mereka. Ya misalnya kayak MU pun misalnya kalau di kandang lawan terus cuman bersedikit gitu. Ya, gue sempat nonton away itu waktu lawan Crystal Palace itu juga sama. Gue sampai bahkan di sectionnya MU waktu itu
gol kan. Nah si pemain MU tuh ngedatengin kita. Iya. Gue tuh sampai loncat ke dalam lapangan. Hah? Karena dari atas gue kan paling bawah nih. Iya. Dan dari atas tuh ke bawah dorong gitu. Oh, sebenarnya lu bukan karena mau ketemu pemain, takut kegencet. Bukan, emang mereka tuh ngedorong kita dari atas. Jadi gue tiba-tiba udah di lapangan. Tiba-tiba udah di lapangan. Terus gue megang-megang dada gue, apakah dada gue patah atau apa? Iya, karena urut. Dan badannya kan gede-gede kan? Iyalah, Gitu. gede, udah merah, udah bir kan, udah kayak kena. gitu. Pada minum semua dan Iya. kalengnya di mana? Apalagi kalau kayak stadion di Crystal Palace gitu kan memang lebih Bronx ya maksudnya. Ya stadion kabupaten di lah kampung gitu lah, ya. Iya. Bahkan pintunya masih kayu masuknya Iya, kan. iya, Kalau iya. MU kan udah agak sedikit modern lah. Tapi itu seneng gue liat Liga Inggris kayak kemarin apa ya gue liat pertandingan. Pintu masuknya tuh masih ada lewat rumah orang, Iya, itu- gitu-gitu. Lu tonton, Pak. Lu tonton ya gitu. Itu Liverpool tuh juga di tengah komplek. Iya di tengah komplek Iya. kayak gitu. Ada yang nonton dari rumahnya lah, Iya. ada yang gimana Nah, lah. gua waktu di Liverpool itu lucu karena setelah pertandingan itu 2 jam setelah itu kita baru boleh keluar. Jadi, Karena kan takut bentrok ya saat itu. Udah gitu kita udah dikasih tahu kita nggak boleh pakai atribut MU sama sekali. dan nurut. Ya harus nurut. Kalau misalnya gue pakai MU nih, gue bisa dihajar mungkin sama fans Liverpool gitu loh. Nah, bentar. Kan kalau di Liga-Liga Negara Plus 26 ini kan suka ada yang lucu, pengen uji nyali gitu ya. Udah jelas memang rival ini kota. Terus iseng lah selfie di depan, cepret. Ya alangkah baiknya memang kita tidak melakukan itu karena Jangan ya. biasanya kan itu kayak sudah menjadi apa ya? Menjadi kayak lu kalau misalnya apalagi di pertandingan yang memang rival itu kalau bisa kalau emang lu ngefans atau suka sama klub yang lawannya mendingan lu pakai yang polos-polos aja lah gitu. Kenapa mereka bisa nurut? Kalau di negara plus 26 ada susah Karena banget gini, pada nurut. Di sana apa yang bikin karena gini, nurut? ketika mereka rusuh itu yang dirugikan klub sebenarnya. Jadi klub bisa kena sanksi kan? Kena sanksi walaupun kejadian Itu- di luar pertandingan, Iya. di luar stadion. Iya, itu kan pernah kejadian waktu pas tahun berapa ya? Tahun 86 atau berapa ya? Yang MU Juve. hooligans ya? Yang hooligans ya? MU Yang Liverpool Juve. ya? Yang di-ban sampai 5 Iya, tahun. Itu Esboro. Tragedi Esboro itu. Bukan. Ya pokoknya yang tahun 80-an deh. iya. Itu gue lupa. Oh, bukan yang sama Juve itu. Iya, kayak sama Juve ya? Yang sama Juve kan? Yang ada Pokoknya, yang meninggal, pokoknya- banyak meninggal. Iya, yang meninggal. Pokoknya ada kerusuhan. Pokoknya Liga Inggris dan Liga Italia deh Ya, itu. pokoknya akhirnya di-ban sama 5 tahun kan. Nah, Nah, itu hal kayak gitu yang memang peraturannya yang memang ketat banget. Jadi, makanya pada nurut. iya, dan gue itu waktu itu pulangnya Iya, itu Hillsborough. benar-benar keluarnya tuh jalannya tuh dibedain. Jadi kayak gue harus lewat jalan sebelah sana Ya, gitu. exit gate-nya nggak sama nih. Yes, gitu. Dan nggak boleh pakai atribut sama sekali. Jadi kayak kita memang benar-benar polos, hitam-hitam. Gitu. Satu, memang orangnya jangan memancing. Yang Ya. kedua, peraturannya memang ditegakkan setegak-tegaknya, Puh. Ya, Puh. Ya. Oh. Iya kan? Makanya klubnya juga takut. Karena kan sanksinya juga besar. Ini bikin aturan flare, masih ada aja. Tapi udah mulai membaik. Sudah tentang Sebenarnya edukasinya kalau yang klub-klub besar ya di Indonesia mungkin udah mulai ya. udah mulai Karena aware. biasanya kalau yang bikin rusuh biasanya oknum. Nah, ini mau nanya lagi nih berkaitan dengan harga tiket di sana. Oke. Ketika liga biasa nih, ini liga biasa ya, bukan champion, masih Premier League lah gitu. Ketika MU lawan City, MU lawan Newcastle dengan MU lawan Burnley, harganya sama nggak ketika home? Beda. Cuma kalau misalnya mereka punya tiket Semusim. season, satu musim itu kan kalau warga lokal sana punya tiket satu musim. Ya. Nah, itu yang sama mereka dibisnisin. Jadi mereka bisa kalau mereka nggak mau nonton itu mereka jual. Oh, itu boleh dipindah tangan kan? Boleh, bisa. Untuk pertandingan itu doang kan? Bisa. Gitu. Sama ke zaman dulu masih pelatihnya Ferguson, di belakang suka ada bapak-bapak pakai sorban. Nah, itu tiket musiman tuh kayaknya. Iya, Ya ada kan yang dia beli tiket satu iya musim. kan ada kan misalnya. yang di belakang Ya. Ferguson tuh yang di baris-baris Ya. depan tuh yang pakai sorban terus tuh. Jadi harganya sendiri kalau misalnya tergantung lawan ya, misal big match gitu ya, misalnya yang di Liverpool pasti akan lebih mahal. Berapa sih? Nah itu Mahalnya kalau beli di online ya, misalnya di Viagogo gitu, itu udah kayak random gitu harganya. Oh, karena udah third party. Iya, reseller. Kalau officialnya? Kalau official kayaknya tetap deh. Maksudnya nggak. Oh. Jadi memang udah dibeli. Jadi lu udah war tiket duluan. satu musim itu biasanya udah selesai, udah habis. Udah sold out aja Udah sold semua. out. Jadi gitu. udah reseller semua tuh yang jual. Oh, Dan gitu. harganya udah naik semua, udah Lah, pasti. kayak misalkan champion atau Itu dia. Maunya mereka kayak ada orang yang memang apa bisa dibilang ya kita ngomongnya mafianya lah, mafia tiketnya lah.
yang udah megang gitu, udah megang semua. Jadi ketika udah mau match atau seminggu sebelum pertandingan tuh udah pasti banyak orang yang jual-jual tuh. Berapa sih kalau boleh tahu yang pernah termahal Rian The Massive Sebenarnya beli? Kalau yang tempat duduknya agak ke bawah ya mungkin bisa 5 sampai 10 juta gitu. 5 sampai 10 juta. Tapi kalau masih affordable juga dong. Yang di belakang bench pemain itu. itu sekitar segitulah. 5-10 juta. Ya. Itu sudah yang di reseller itu belinya. Sudah reseller. Masih make sense. Itu udah mahal banget lah menurut gua. Oh, itu bahkan udah kehitung mahal. Kecuali kalau misalnya Liga Champions ya, misalnya final Liga Champions itu udah mahal. Beda event. Kayak final Piala Dunia. Ya, itu mah Itu udah sampai ada yang jual tanah gitu. Iya, itu udah puluhan juta waktu ratusan itu. Juta bahkan. Iya, ratusan juta, ratusan. Tapi kalau IPL sih masih paling mahal 10 tuh udah mahal banget menurut gua. Kan pengen juga ya ada di belakangnya Ya. Ten Hag lagi. Ya, Ini kan pengen gue sering dapat sih apa yang di samping bench pemain. Nah, tapi kan kalau nggak salah, kalau dengar-dengar di sana tuh ada yang bukan Royal Box apa ya? Yang nontonnya pakai ruangan. Itu ada, itu ada bisa, kan? bisa. Yang presiden suite-nya lah Ya. gitu-gitu. Itu bisa mungkin di atas 10 lah. Per orang atau Per orang. per room? Per orang. Oh, jadi di dalam itu bisa saling nggak kenal? Bisa. Itu di Patungan? situ ada 8 orang. Pernah di situ nonton? Kemarin hampir mau, cuma nggak jadi. Apa yang bikin nggak mau? Feel-nya kurang? Bukan. Lebih baik dialokasikan ke yang lain aja duitnya. Lebih baik dialokasikan ke yang lain aja. Pak, suka banget bola, Pak. Iya, makanya sampai... Main bola aja, Pak. Iya, kan ngefans banget dan suka banget. Dari kecil sudah suka bola. Sebenarnya gini, awalnya tuh gua... Aduh, udah ada sebenarnya nih. Awalnya justru gue pengen jadi pemain bola sebelum jadi musisi. Jadi sama bokap itu diarahin jadi pemain bola dulu awalnya karena memang bokap sih dulu musisi juga. Cuma dia juga apa istilahnya kayak lumayan familiar dengan olahraga di waktu kecil dia juga sempat main bola juga. Pantes, di mana orang tua pada umumnya ngelarang anaknya untuk jadi pemain bola atau jadi suruh sekolah, ini malah disupport. Bapaknya musisi sih, udah rock and roll bapaknya duluan. Banget kalau dia. Jadi coba kalau bapaknya yang kerjaan yang lain, main bola nggak usah nih, kuliahnya yang bener gitu. ya, dulu tuh udah sempat latihan bola serius, jadi emang klub SSB di IM Indonesia Muda. Sempat Asiop juga. Itu udah jelas dong. Iya, jadi serius lah main bolanya. Iya, serius. udah jelas ya, gitu. Mungkin kalau zaman dulu yang masih ingat gue dulu main bola mungkin tahu lah. Itu berarti kelompok bagaimana usia. Gue jagonya gimana gitu. Wes, gokil bagaimana. Striker, Pak. Striker nomor 10. Udah dapat nomor 10. 10 dan itu sampai kelompok usia berapa? 14 tahun. Dimulai dari usia berapa? Dulu gue sempat FPO KIKIP dulu di Jogja. Di Jogja. Terus pas pindah ke Jakarta. Nanti aslinya orang mana sih? Gue lahir di Jogja. Tapi orang Jakarta. Aslinya ya. Kita bingung karena bokap tuh orang Bugis. Oke. Ada Manadonya, ada Ambonnya. Oke, itu bokap. Nyokap? Jogja asli. Nah, yang dominan di rumah sering pakai bahasa apa? Itu dia, gue identik atau terbiasa dengan dua bahasa itu sih, dengan orang Bugis dengan bahasa Jogja sama Jawa gitu. Jawa jadi gitu. kayak ada Manado, ada keluarga dari Iya. Oma, ada Manado, ada Ambonnya, jadi ya masih banyak lah ya. Nusantara lah. Nah, terus itu sampai Asiop segala macam sampai umur gitu. Nah, SMP kelas 2 gue tuh ikut liga. Liganya tuh mainnya seminggu sekali waktu itu ya. Oke. Oh, sejenis danon gitu. Ya, gitu. Terus jadi nama liganya Liga PSJS. PSG di Jakarta Selatan. Waktu itu gue inget banget lawan Pelita di Sawangan mainnya. Oke. Sawangan Bogor. Gue main. Waktu itu kalau nggak salah gue golin gitu ya. Terus memang gue tuh tipikalnya kalau main bola suka mainin pemain, maksudnya mainin lawan. Udah melewat, balik lagi mau ngolongin Ya, suka gitu ngerjain lah. Saya bisa menebak ya, Jadi mungkin mereka kesel kali ya. Akhirnya gue dihajar dari belakang, terus pas hujan. Gue nahan gitu, patah. Oh, salah mendarat. Iya, salah mendarat, gue patah. Terus itu kartu kuning, kartu merah? Gue nggak ngeliat. Udah nggak lihat. Gue blank udah. Adek gue kan main juga waktu itu. Satu tim. Okay. Kita The Massive juga gitaris. Iya. Ya maksudnya setim itu setim bukan di setim The Massive, setim di bolanya. Ya, maksudnya dia juga di The Massive juga kan. Emang selisih umurnya beda 2 tahun. Oh, jadi masih bisa satu. Jadi tadinya dia mau gantiin gua. Dia ikut nangis juga. Ya. Abangnya kan patahnya patah gimana? Patahnya parah. Ke atas. Oh, keluar gitu tulang. Bener nggak keluar tulang tapi bener-bener yang patah gitu. Oh, jadi ini tuh kayak tebu lagi dibengkokin. Gitu. Bener gini nih.
cet gitu. Jadi emang bener-bener udah parah gitu. Terus akhirnya gue dibawa ke pengobatan tradisional waktu itu karena kalau nggak salah di Cimandi atau apa gitu ya. Iya. Udah langsung lurus tuh, tapi kan kita harus istirahat. Iya dong, recovery. Untungnya gue tulangnya masih muda ya, jadi masih bisa. Nggak ada pen dan lain-lain lah gitu. Waktu itu juga secara biaya kayaknya juga kan kalau di rumah sakit. Itu waktu patah itu orang tua, ya terlebih kan yang lebih mendukung Iya. bokap. Iya kan, yang lebih suportif Ya banget. bokap nangis lah namanya anaknya. Nyokap ya sama ya biasa khawatir namanya anaknya patah tulang ya saat itu ya. Tapi dicari nggak tuh siapa? Ditanya ke adenya. enggak sih kan, ini siapa? kan lagi pertandingan juga. Lagi pertandingan juga. Nah, akhirnya gue istirahat selama 3 bulan. Di situ tuh gue memang udah mulai ngeband tuh. Udah mulai band-band SMP lah. Udah suka main di acara-acara 17-an. Bandnya bertiga? Apa Dulu udah berempat? Berlima. Tapi bukan The Massive ya. Iya. Kita dulu bawain lagu-lagu kan ada masanya dulu kan ada bling-bling gitu ya. Iya, gitu zamannya Green Day banget. Nah, kita gitu. dulu bawainnya band-band Indonesia. Silon Seven, Padi. Terus Tip X. Ya, gitu-gitu. Lihat senyum manis. Nah, gitu-gitu. Junpan Gangfu ya. Pokoknya yang band di 2000. Di era 2000-an lah. Ya, itu kan tiba-tiba band ska tuh ada ratusan gitu kan zaman itu kan. Gangfu terus apalagi banyak lah itu. Iya, gitu. Nah, udah mulai nyanyi, makanya ketika 3 bulan mulai rehat dari bola, akhirnya malah sering nyanyi. Nah, itu di band tuh langsung jadi nyanyi. Langsung nyanyi. Jadi waktu itu juga nggak sengaja juga. Kalau musik sebenarnya gue dari SD gue udah suka musik. Oke. Karena yang ngenalin bokap lagi. Karena bokap kan. Iya. Gue banyak dicekokin nama lagu-lagu kayak Air Supply, Chicago. Beliau apa waktu di band? Gitar. Vokalis juga apa? Gitar. Tapi dia dulu bandnya cover Rolling Stones. Oke. Gitu. Jadi dia cover Rolling Stones sama The Beatles waktu itu. Dan emang sering main di kampus-kampus di Jogja. Ngefans sama The Beatles? Siapa? Bokap. Ya suka. Dia kan dia covernya dua band itu. Terus lu suka MU, dia kecewa nggak? Atau lu kecewa nggak punya bapak? Beatles kan nggak memihak klub kalau dia. Iya, tapi kan Everton dia malah. Liverpool kan. Everton ya. Kan ini kan MU. MU gua tuh baru suka tahun 96. Pas Solskjaer masuk. Iya. Itu juga awalnya justru gua malah nontonnya Liga Italia justru. Bukan. Itu berarti nomor berapa dia? 20 apa 18 ya? 20 ya? 20 kan. Justru malah awalnya Italia dulu, pas Solskjaer nggak sengaja nonton SCTV kalau nggak salah waktu itu ya, TV-nya ya, Liga Inggris kan, ada MU lawan Blackburn Rovers, dia masuk jadi dia masuk jadi pemain pengganti gitu kan, dan langsung golin. Mulai dari situlah gue ngefans sama Solskjaer dan nonton MU terus. Karena dulu tuh kita dicekokinnya RCTI itu Liga Italia. Ya. Ngantuk apa sih main bola begini pelan, kamera jauh gitu, jadi orang tuh kelihatannya kayak pelan. Kalau Inggris kan secara broadcast tuh dan dekat kan, banyak kamera, jadi seru gitu nontonnya. Bahkan papan bawah lawan papan bawah tuh lebih seru. Gitu. Nah dulu gua pas suka Solskjaer itu memang gua hanya nungguin Ole doang tuh main. Kan dia kan cadangan ya. Kadang-kadang super sub lah. Tapi dia selalu golin ketika dia dikasih kesempatan main. Itu yang gue suka. Makanya semenjak dia pensiun tahun 2006, dia 2006 sebenarnya 2006 terus dia cedera lama tuh. Terus dia testimonial match main terakhirnya tuh di 2008. Itu gue udah nggak pernah, setelah dia nggak main tuh gue udah jarang nonton MU sebenarnya. Jadi di era Ronaldo, emasnya Ronaldo itu, gue malah gila, Ronaldo rambut bleaching belah tengah. Gue malah nggak nonton. Karena udah nggak ada. Makanya gue nggak yang terlalu yang Ronaldo tuh biasa aja buat gue. Biasa aja. Gue memang ngefansnya Solskjaer. Padahal saat itu orang tuh ngefansnya kan dulu Beckham, Roy Keane, Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes. Class of 92 lah. Ya, yang memang yang main inti lah gitu. Tapi kok gue Solskjaer bahkan Neville enggak sih kayaknya ya. Gary Neville-nya? Iya, Neville enggak. Gary Neville. Soalnya gue suka dicengin gitu sama teman-teman. Lu ngapain sih suka Solskjaer? Ikan mujair lah, apalah gitu. Iya. Lu ngapain sama Cantona dong, Andy Cole dong, Dwight York dong yang gara-gara Dwight York saya jadi tahu ada negara namanya Trinidad Tobago. Iya, bener. Gara-gara Dwight York. Nah terus yang waktu itu kan udah jadi ngeband. Ya. Pas ngeband. Nah pas ngeband itu bokap makin emang anak gue nih gitu. Ya, jadi bokap itu sampai keluar dari kerjaan untuk ngejagain
anak-anaknya. Jadi dia jadi pengangguran. Maksudnya ngejagain anak-anaknya, maksudnya ngejagain gimana nih? Jadi benar-benar dia ngawal The Massive dari since day one. Karena dia udah, oh ini lu pada udah mau serius nih ngeband nih gitu. Jadi dia kayak melepas pekerjaan dia gitu ya. Waktu itu apa, Mas? Maksudnya? Dia sempat di satu perusahaan terus akhirnya di PHK kan. Jadi supir taksi. Nah, pekerjaan terakhirnya dia tuh supir taksi. Terus akhirnya menemukan, mungkin dia melihat talenta anaknya yang yang adalah besar belief ya. gitu, belief Dia kayak melihat wah ini ada. Dia punya mimpi lah, mungkin gitu ya. Akhirnya dia melepas pekerjaannya dia untuk Udah deh, gua nemenin anaknya. Jadi akhirnya terbentuklah The Massive. Massive waktu itu tahun 2003 bulan Maret. Jadi sejak saat itu bokap nemenin tuh sampai sekarang dia menjadi bagian dari. Wait, kan semenjak resign apa berarti kan nggak kerja? Nyokap yang kerja atau nyokap nggak juga? Yang kerja dulu kakaknya bokap. Dan sampai sekarang. Oh bukan, maksudnya kan waktu itu kan berarti kan harus hidup dan sementara masih belum langsung menghasilkan dari kakaknya bokap, dari bude, dari tante waktu itu. Jadi, makanya alhamdulillah sekarang ya bisa menyenangkan bude, bisa menyenangkan orang tua dan lain-lain. Dibalas beratus-ratus kali lipat ya. Ya, jadi keyakinan. Ya, maksudnya gue tidak pernah menyalahkan juga bokap tidak bekerja atau apa, tapi dia punya dan dia mengajarkan kita disiplin kan. Disiplin latihan. Dan mungkin itu investasinya dia ya, investasi waktunya dia kan. Iya. Dan keyakinannya bokap akhirnya terjawab dan sampai hari ini alhamdulillah ya dia menjadi bagian kita punya perusahaan bareng, ada bokap juga. Nah, kalau dulu kan waktu itu mulai SMP, SMA kan lagi zaman-zaman tuh. Bukan zaman, masih zamannya untuk ada kompetisi antar sekolah, band gitu ataupun perorangan. Ikutan juga waktu itu masih. Ikut. Kita bahkan dulu kan sekolah gua kan sering ikut-ikut kompetisi, mewakili sekolah. Tapi yang main anak-anak Massive juga. Jadi mewakili SMA gue tapi. Berapa kali tuh kita ikut festival atau band competition ya. Iya. Itu mewakili 101, gue di 101 Joglo, Jakarta Barat. Itu yang main anak-anak Massive juga. Gitu. Jadi kayak paling ada satu dua orang. Kebetulan kan drummer gue juga anak 101 kan. Jadi kita masih masuk lah paling. Makanya band kalian tuh kayaknya adem-adem aja ya. Emang udah temenan dari lama ya. Ya kita kan band dari gang ya. band dari gang. Tapi rezekinya gedung ya. Rezekinya gedung. Band 17-an. Tiap Senin tuh upacara pengumuman, ini masih juara. Iya, pas lagi upacara tuh momen untuk gua nih, bro. Jadi momen yang bisa paling gua banggakan adalah ketika gua menang band competition atau juara nyanyi. Ketika Sabtu Minggu itu eventnya kan? Karena apa? Gua tuh paling sering jujur cabut dari sekolah. Cabut dalam artian karena mengemban tugas mewakili sekolah atau cabut nongkrong, Mas ya? Nongkrong di kantin. Nongkrong di kantin sama nongkrong di perpustakaan. Lah, masih di sekolah-sekolah juga dong? Iya, jadi jangan dicontoh ya teman-teman ya. Tapi memang saat itu gue tuh mulai SMA tuh udah mulai nggak konsentrasi sekolah sebenarnya. Karena sudah jadi kayak aku anak band. Gue tuh udah kayaknya jalan hidup gue musik deh nih. Sedap. Jadi kayak gue setiap hari yang gue denger hanya musik. Terus yang menyelamatkan gue juga kayak misalnya nilai ya. Ya. Itu gue terbantu sama karena gue sering bawa juara sekolah juga. Iya. Jadi satu hal yang menyelamatkan gue lah sebenarnya. Katrol penolongnya itu adalah kayak misalnya gue boleh rambut gue agak lebih panjang sedikit dari biasanya dari anak-anak yang lain. Yang lain kan harus rapi ya. Iya, gitu. kalau di sini di belakang keras udah kena ke rambut itu artinya udah panjang tuh. Nah, kalau gue tuh emang dari dulu begini nih. SMA-nya gue begini. Dari dulu Rian Eki Pradipta ini ngefansnya sama siapa? Kalau musik. Iya, yang musik dan yang fashion jadi fashion. Nah, kalau musik sebenarnya dari dulu tuh bokap selalu ngeliatin Beatles sama Koes Plus sebenarnya. Oke. Kan Koes Plus kan juga agak ke Beatles-an ya. Iya. Maksudnya memang mereka juga kayaknya memang salah satu influencer besarnya juga The Beatles juga. Tapi pada akhirnya sesuka itu sama negara Inggris. Dengan semua turunan fashionnya, brandnya. Kalau gue ada dua. Kalau musik itu kan kiblatnya ada dua, Inggris, Amerika. Ya. Nah sebenarnya bokap tuh banyak ngenalin band-band dua negara dari Amerika dan Inggris. Tapi emang dulu British Invasion gitu-gitu cuma lah. memang kalau dari Inggris kayak contoh misalnya yang rock-rocknya aja kan dari Inggris semua tuh kayak Led Zeppelin juga dari Inggris. Bahkan Black Sabbath pun juga dari Inggris. Jadi gue juga dulu tuh SMP malah gue dengerin metal. Jadi SD gue dengerin R&B.
Gue dulu waktu SD sukanya Mariah Carey, Babyface. SD itu. SD, Babyface. SMP udah mulai menemukan jati Kids diri on the yang Block. laki nih. Nah, SMP ya selain lagu-lagu yang populer ya, sebenarnya gue mendengarkan lagu-lagu yang memang menurut gue enak aja di zaman itu. Enak tuh nggak harus yang pop ya. Yang metal pun kadang-kadang gue dengerin bahkan kayak Pantera pun gue dengerin, Megadeth gue dengerin. Tapi gue juga dengerin Dewa gue dengerin. Iya. Dengerin Kahitna gue dengerin. Itu apa? Memang prinsip dari lu atau diajarin sama bokap nggak boleh pakai kacamata kuda ini doang gitu. Kalau musik tuh luas loh gitu. Ya, pokoknya gue nggak pernah mau mengkotak-kotakan musik ya. Karena kan gue kan bukan kotakan, The Massive kan. Ke situ lagi. Iya benar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bokap sih memang selalu ngasih referensi musik yang all around ya. Jadi kayak apapun tuh dia kayak jazz dia dengerin juga, Cassiope dia dengerin, Al Jarreau dia dengerin juga. Progresif ya. Dream Theater dia dengerin juga gitu. Jadi ya harus semua lah gitu. Kita harus walaupun kasar katanya nggak cocok di telinga tapi harus didengerin. Ya. Bahkan sampai Waljina pun sama bokap didengerin. Waljina, Chrisye. Waljina juga. Guru Soekarno Putra zaman dulu selalu nih kamu dengerin. Jadi kayak memang dia yang banyak ngasih referensi sih. Tapi dari tadi kayaknya nggak pernah denger seorang Rian Eki Pradita nyebutin Queen, nggak biasa aja. Oh, Queen ya suka juga ya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin band, justru bokap tuh dulu sering dengerin bukan Queen malah, Electric Light Orchestra. Itu band tahun 70-an juga, plus The Beach Boys. The Beach Boys ya. Ya itu kan sebenarnya band yang ada di era. Bukan Betsy Boys ya, bukan. The Beach Boys. The Beach Boys. Brian Wilson. Jadi tahun 60-an itu memang ada band dari Amerikanya tuh Beach Boys yang besar. Ya. Yang Dari Inggrisnya Inggrisnya. Beatles, tapi memang di era itu memang kayak industri tuh kayak membuat Beatles tuh menguasai dunia lah. Ya, British Invasion lah disebutnya kan. Kalau zaman sekarang tuh kayak Coldplay lah. Ya. Yang istilahnya mau dia seperti apa, mau ada band-band yang lain pun Coldplay tetap yang paling gede kan kalau kita lihat ya sekarang. Nah, tadi balik lagi lompat ke sekolah tadi. Sampai pada akhirnya ijazahnya pun diambil entar-entaran. Hah? Jadi saking udah pengennya gue mau ngeband gitu. Jadi memang gue kayak ini please jangan dicontoh teman-teman. Ini juga gue nggak akan pernah ngasih contoh ini ke anak gue juga. Gue pengen anak gue jangan kayak bapaknya lah. Gue pengen dia sekolah yang bener, kuliah yang bener, yang tinggi lah. Iya. Kalau yang susah cukup bapaknya aja lah gitu. Jadi memang sebenarnya bukannya gue tidak mau sekolah tinggi ya, tapi memang satu kondisi keuangan. Kala itu. Ya gue nggak mau ngerepotin kakaknya bokap yang udah membiayai gue sekolah sampai SMA selesai. Bokap juga waktu itu nggak kerja, dia yakin dengan anak-anaknya bisa sukses lewat musik. Jadi kayaknya buat gue waktu itu sekolah itu memang menjadi tempat gue cari inspirasi aja, karena memang kebanyakan kisah-kisah cinta gue kan gagalnya di SMA ya. Ya di sekolah lah di sekolah, gitu. Ya. Jadi memang ya menurut gue masa jahiliyah gue tuh di sekolah, di SMA yang dimana gue banyak patah hati, tapi kan jadi karya tuh di situ. Iya. Cuma memang hebat juga ya, maksudnya pada masa itu banyak anak-anak SMA, apalagi cowok patah hati, ya larinya nggak berkarya, larinya ke arah yang lain. Ya, jadi memang kebetulan memang jadi gini, gue kan dulu mungkin punya kemampuan bernyanyi ya. Nyanyi gitu, dan gue memang selalu kalau ada acara di sekolah tuh gue selalu tampil, selalu nyanyi lah. Dan itu jadi bikin gue jadi dekat sama pentolan-pentolannya, sama jagoan-jagoan. Jadi lebih mudah dikenal. Iya, jadi kayak gue tuh berteman sama kakak kelas. Jadi kayak misalnya mereka melakukan hal-hal yang mungkin misalnya yang gue nggak bisa gitu, ya gue tetap ada di situ, tapi gue tidak jadi Riannya jadi anak emas. Mungkin iyalah di tongkrongan jadi anak emas, aset yang harus dijaga nih, nggak boleh ada yang nyenggol dia. Ya, makanya musik tuh save my life banget. Jadi kayak kalau kata dulu Om Iwan Fals bilang, kalau lu suka musik itu bisa melindungi lu gitu. Ya. Lu bisa banyak benefitnya gitu. Iya. Jadi memang itu terjadi sama gue sih. Jadi kayak karena gue punya kemampuan bernyanyi ya, jadi kayak gue tuh bisa gampang dekat sama orang-orang. Bahkan gue gitu. satu tongkrongan semeja sama murid yang nggak naik selama bertahun-tahun.
Jadi dia siswa abadi lah. Siswa abah veteran lah. Veteran ya, yang nggak naik-naik lah gitu. Jadi gue tuh kayak aman banget lah hidup gue waktu itu gitu. Walaupun gue tidak punya, gue bukan yang suka ngasih uang karena emang nggak punya duit kan. Iya. Ya bukan anak orang kaya yang diporotin iya, gitu karena kan. Gini, ya gue dulu gue kemana-mana naik angkot, Iya. ya kan. Terus kenapa gue gagal percintaan juga karena kan sayangan gue harus yang naik, ngerti kan? Yang kalau naik Dulu tuh pakai Satria kalau motor Hiu. yang sampai begini. Iya, Satria 2 tak tuh udah paling ganteng F1 ZR. Ninja. Iya, Nah, itu udah pasti kalah lah sayangan sama mereka. Kayaknya sih lahir dengan satu era kayaknya dengan Satria ini kayaknya. Jadi, tapi gue bersyukurnya adalah karena gue tidak ganteng juga saat itu. Ada keterangan waktu saat itu. Saat ini juga sama. Saat ini juga masih gak ganteng juga sih. Bohong. Jadi gue bersyukur karena dari situlah dari rasa sakit itu yang bikin gue jadi gue tumpahkan ke karya-karya The Massive ya. Nah kan dulu SMA berarti sekeras itu lingkungannya kan? Banget. Iya kan sekeras itu kebayang lah ini sekolah SMA negeri Jakarta Barat Jawa. Di pinggir kan. Waduh basis lah itu. Deket Empang. Iya pasti sekeras itu. Berarti ketika. Tapi sekarang udah keren sih. Sekolah. Iya sekarang udah keren maksudnya. Kultur bully apa segala macem di sekolah ada kejadian ke anak apa yang lu bekelin untuk nah lu harus tough lu harus Oke, gitu. ini baru kejadian sebenarnya. Jadi mungkin anak gua ini yang paling kecil ya umur 5 tahun namanya Radia. Jadi dia tuh baru melakukan sesuatu yang sedikit melukai temennya. Oke. Gitu ya. Walaupun tidak disengaja ya, pasti kan. Nggak tahu, gue sengaja namanya anak kecil ya. Oke. Tapi sebelumnya dia juga kena bully juga, misalnya dia dijauhin sama teman-temannya. Oke. Ya gue kadang-kadang gue cuma bisa ketawa gitu. Paling ibunya yang khawatir ya. Iya. Maksudnya ya biarkan dia tumbuh dengan situasi di saat itu ya. Maksudnya ya dia tahu ada masalah ya biarin dia cari jalan keluarnya sendiri. Paling gue bilang minta maaf misalnya. Oke. Maksudnya harus berbuat baik gitu-gitu. Lagi bapaknya Rian masih biar ramein banget pasti itu di sekolah. Makanya gue sampai dipanggil. Iya pasti lah, apalagi zaman sekarang ya. Kata istri gue, udahlah kamu jangan usah, aku aja deh. Nah kalau tapi memang gue juga lagi nggak bisa juga sih. Oke, kebetulan lagi keliling juga. Jadi sebenarnya gue basicnya tuh cinta damai banget. Ya. Gue tidak mau punya musuh. Ya. Jadi memang dari SMP itu udah bisa dibilang gue berteman dengan yang megang, maksudnya. Iya. Misalnya makanya lebih ada selalu di kondisi yang baik-baik aja terus gitu. Jadi memang gue selalu gitu tuh. Gue selalu ada di lingkungan yang memang ini pentolannya nih. Iya. Karena apa? Balik lagi musik. Ya. Karena musik itu. Jadi karena dia tahu bisa nyanyi, gue menghibur mereka kadang-kadang. Gue bisa sampai sore tuh sampai maghrib. Gitaran. Nongkrong situ mereka ya. pada begini kan pada ngerokok gitu ya. Iya. Dan gue sama sekali juga gue tidak merokok sampai sekarang pun gue enggak. Gitu. Emang bawaan gen kalau begitu ya, bakat kayak begitu tuh. Gue tidak. Maksudnya untuk tidak tergiur untuk apalagi zaman-zaman tongkrongan SMP, SMA kan pasti nyoba-nyoba tapi jadi tergiur. Iya, memang gue alhamdulillah tuh selalu yang memang kalau prinsip gue begitu aja. Maksudnya gue lebih ke kalau misalnya lu mau ngajak gue main ya udah gue apa yang gue bisa aja, misalnya gue nyanyi gitu, menghibur mereka udah gitu aja sih. Dan seniornya juga untuk pengertian. Kalau nggak mau ngerokok ya nggak dipaksa, nggak gimana gitu, bukan jadi dijauhin dari tongkrongan. Misalnya minum apa gitu ya, gue sampai sekarang pun gue minum air putih. Minum apa? Gue sampai sekarang memang minumnya air putih, teh hangat udah gitu aja. Iya, maksudnya itu abang-abangan. Sampai sekarang. Abang-abangan gitu. Kan ya PKI ya, pasukan kresek hitam pasti kan. Nyekek kresek kan, gitu. Nyekek kresek. Sampai sekarang pun memang. Bener kayaknya satu masa saya lahirnya kayaknya lahirnya satu masa. Tidur di atas cooler box Fresti itu bisa tuh. Di depan warung. Nah, jadi itu sih yang kejadian anak jadi akhirnya mengajarkannya. Akhirnya mengajarkan ya kita harus ya baik sama orangnya. Kalau misalnya kita salah kita minta maaf. Jadi kita harus berteman aja lah sama banyak orang gitu. Kemarin tuh lihat postingan siapa ya kalau nggak salah ya, bininya Judika apa siapa dia tuh nge-repost postingan siapa pemain James Bond terakhir tuh. Bukan itu tahun kapan? Siapa? Craig David Daniel Craig Iya dia bilang mungkin dalam bahasa Indonesianya kalau anak lu ngebully anak gua, terus anak gua udah ngingetin anak lu untuk tidak membuli, tell them to stop.
tapi masih ngebully, berarti anak gue udah boleh dapat lampu hijau untuk nonjok anak lu. Nah, gitu. Dia bilang begitu. Yang penting anak gue udah ngingetin, stop gitu, jangan ngebully. Nah, tapi kalau dia masih, berarti itu udah green light, udah lampu hijau untuk punch. Ya memang kita sebagai orang tua memang harus ini ya, harus lebih, ya kan guru paling dekat ya orang tua Dan ya. pertama ya dari orang Dan tua. basicnya kan dari orang tua juga. Jadi emang kita, makanya nilai-nilai dari bokap itu ya yang gua, dari orang tua lah. Kalau nyokap kan tentang kesabaran kita sebagai. Tapi kan eranya beda. Lu eranya waktu itu, kita eranya sekolah ditampol guru, bukannya Biasa. gak berani bilang ke orang tua, karena pasti bakal ditampol lagi di rumah nih gitu. Jadi Maksudnya combo. dulu kita sering, kalau zaman SD misalnya dilempar Penghapus. ya biasa ya. Kalau sekarang kan udah diviralin Udah kan. viralin. Sampai benjol gitu. Iya, sama ini jidat ketok pakai kapur. Nah, Biar kebuka otaknya. Iya. Biar kebuka otaknya. Garis kayu, Pak. Penggaris kayu kan biar paling sering Ya. tuh kapur tuh. Kan dijawab nggak tak gitu Apa, biar yang penggaris kayu gitu. ya nggak bisa. Itu kan sering ya, maksudnya. Iya. Biasa gitu Biasa. kan. Gua waktu SMA juga pernah nggak masuk. Kita kan murid 40 orang. Yang masuk cuma 15 orang. Itu Bener. pelajaran Ini satu era bener fix. pelajaran matematika kan. 25 orang di kantin semua makan pecel ayam. Kejahatannya beregu ya. Udah gitu pecel ayamnya gue ngutang lagi. Gue Ya lupa gue ampun. udah bayar belum ya? Udah bayar. Oh gitu. Tapi sorry, anak ada berapa? Anak 2, cowok cewek. Cewek pertama, cowok kedua. Yang cewek umur berapa? Cewek umur 11. 11. Udah mulai ada crush di sekolah. Gua nggak pernah nanya sih. Oh, karena oke. Gue paling Dia lebih sering cerita sama nyokapnya. kayaknya, tapi gue bilang ke anak gue, kalau ada apa-apa cerita ya. Tapi dia kayaknya mungkin agak tertutup sih. What if nanti dia sudah menginjak 17 tahun, 20 tahun. Ya pasti akan ada pasti akan ada yang kekhawatiran pacaran. pasti ya. Bukan kekhawatiran, ada Yang namanya udah punya pacar. iya. Itu lo akan sebagai orang tua yang bagaimana? Apakah kakak nggak boleh pacaran atau boleh tapi Paling dengan lebih ke ngingetin sih, karena anak sekarang itu juga kayaknya sama ya, maksudnya nggak bisa yang terlalu dikerasin sih, maksudnya kita harus pakai bahasa yang berbeda ya. Kayak ngomong jangan tuh bukan malah bisa malah dilakukan gitu. Jadi mungkin harus ada penjelasan yang lain lah gitu, yang make sense gitu, yang karena sepintar apapun kita mau mengekang, kayaknya dia akan menemukan jalan keluarnya deh gitu. ya Akan karena ngakalin atau ngebohong atau apa ya gitu. makanya gue mendingan sebenarnya kan yang paling enak kan dibohongin ya. Ya, ya. Karena ketahuan dibohongin. Iya. Kalau nggak ketahuan sih aman-aman aja. Jadi sebenarnya paling lebih ke ngasih tahu aja sih hal-hal yang tidak baik itu. Apakah akan ada, kakak kalau malam mingguan pacaran jam 9 harus sudah ada di rumah ya, 9 malam paling lama, nggak boleh lewat dari gitu. Atau akan ada peraturan seperti itu? Belum kebayang sih, karena masih 11 tahun juga sih. Tapi mungkin kalau ada cinta monyet itu pasti ada. Pasti lah, ada biasanya. lah, ya Tapi kan. Pak, yang pasti anak yang laki kayaknya nggak bakal ditolak cintanya kayak waktu SMA-nya Rian. Iya, Dia iya. lebih putih, lebih ganteng saya emang. Dan juga Susunya juga beda sih. Gizi juga beda, Bang. posisi beda waktu itu. Berangkat mau tuh, kalau anak cowok nih, kan itu anak cewek tadi kan. Kalau anak cowok, se-full support apa? Untuk hobinya dia, untuk Jujur, cita-citanya gue dia. senang ketika dia suka futsal nih sekarang. Hmm. Karena jujur kan gue memang pengennya menjadi apa? Gue kan dulu kan Dulunya. pengen main bola. Jadi Iya, iya. mungkin gue pengen taruh mimpi gue ini ke anak gue, tapi balik lagi. Kalau dia Gue tidak mau memaksa sebenarnya. nggak mau jadi orang tua yang Cuma gue mulai ngedoktrin Ngedoktrin. kasih influence sedikit lah. apa tontonan sepak bola yang mulai didoktrin? Ya kalau MU kan kayaknya lagi miris ya. Jadi gue kasih kayak misalnya, tapi dia tahu kalau bapaknya suka MU. Udah tahu. Nah, tapi dia tahu juga pemain-pemain bola kayak Mbappe. Oke. Terus Umur 5 ya? Neymar. Umur 5? Umur 5. Neymar, terus Cristiano Ronaldo dia tahu, Messi dia tahu. Oh. Musik juga dia aneh, sukanya Tears for Fears, 80s. Siapa yang Everybody Wants to Rule the World tuh salah satu lagunya dia yang dia suka. opanya yang muternya ngasih? Enggak, dia nyari sendiri karena ternyata lagu itu kayak di TikTok tuh rame. Kayak jadi FYP gitulah. Jadi dia FYP yang- soundnya itu sering dengar. sering didengar dan akhirnya loh, kok aneh ya, sukanya malah lagu-lagu 80s gini anak gue ya.
Ya dulu kan masih 5 tahun. maksudnya kan seleranya beda maksudnya. Iya, patah banget. Heeh. Bokap, maksudnya kakeknya kayak gitu, bapaknya kayak gitu, ini kenapa tahu dari mana gitu? Tapi mungkin itu karena kan gue terbiasa dengerin piringan hitam dan lain-lain, jadi Iya, pasti secara pengetahuan dia lebih tahu dari Adalah teman-temannya gitu, ya. ya. Misalnya dia mungkin lebih tahu dia daripada teman-teman tentang kaset, tentang piringan hitam, tentang Karena di rumahnya bokapnya iya, berderet. jadi kan mau nggak mau kan dia cari tahu. Pak ini apa pak, ini apa pak, gitu. Dia tahu vinil, dia tahu. Lu udah diajarin main alat musik atau nyanyi? Atau ada yang sendiri dia? Jadi memang buah tuh pasti tidak jatuh Tidak jauh? tidak jauh dari pedagangnya kan. Betul. 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 Anak Ciledug satu nih. Jadi memang dari udah dari gift ya dari Tuhan kali ya. Jadi ya dia nyanyi udah nggak faal sama sekali. Iya. Iya, emang ya anak gua tuh dua-duanya udah nyanyinya udah benar semua. Tapi as a hobby. Tanpa gua ajarin gitu. Iya. As a hobby dulu kan? Iya. Bukan tipe orang tua, ayo nak ikut kompetisi. Enggak. Gua nggak pernah memaksakan lah kalau sekarang. Ah, Tuh gua pengen dia memilih jalan hidupnya dia sendiri. Cuma biasanya gua lebih ke kayak udah mulai ngasih tahu ini lo yang bagus, ini lo yang bagus gitu. iya. Cuman ke anak yang cowok masa sih nggak main bola, gagal lagi? Pengennya sih Tolonglah. gitu sih. Pengennya dia main Dulu bola. papa memang kendalanya di finansial nih, ada financial fair play nih dari Benar. keluarga besar. Dia udah full support. Jadi orang tua itu alhamdulillah meninggalkan doa-doa yang baik. Iya. Kalau harta sih nggak ada. Tapi justru Itulah yang membuat doa-doanya orang tua lah yang melenggangkan kita untuk mendapatkan rezeki. Doa orang tua tuh pakai patwal ke atas itu pakai fast track gitu. Setuju itu. Langsung buat. Apalagi udah nyenengin ibu ya. Nyenengin ibu ya itu Jenengin ibu kayaknya nggak putus-putus. udah. Oh itu gila. Langsung tuh. Untuk warga-warga plus 2 di luar sana yang ibunya masih ada, dengan ditelepon aja ibunya udah cukup bahagia. Ditelepon yang nggak melulu harus ada mentah-mentahan ya. Ditelepon, ditransfer. Ditelepon. Sama Sengaja, aduh nakku, iya nih ubin teras depan rumah mama pecah kemarin gitu. Ya ada yang begitu memang, cuman ada juga mungkin yang ditelepon tiap hari ini aja. agak-agak geser dikit nih. Dan untuk yang mohon maaf mungkin ibunya sudah pergi mendahului ya senengin bapaknya gitu. Kalaupun bapaknya tidak ada ya mungkin menyenangkan kakak pertamanya atau siapanya gitu. Karena kalau inget zaman dulu ya di Masif itu dulu kita kan rumah gua kan jadi base camp ya. Rumah kontrakan gua Yalah udah bokap yang support yang jadi per rumah. bulan 250.000 itu kan. Iya. Jadi istilahnya walaupun uangnya itu seadanya tapi nyokap tuh selalu mengusahakan untuk masak. Jadi itu yang selalu kita ingat. Karena mungkin dari segi orang tua juga seneng karena melihat kegiatannya itu positif. Terus masih bisa gua kontrol nih kegiatannya, gua lihat dengan mata kepala sendiri. Gue juga bingung, itu duit dari mana gitu? Ada aja yang dimasak sama dia. Makin gitu. semangat masaknya gitu. Jadi itu hal-hal yang nggak pernah bisa kita lupain teman-teman Masif ya yang lain ya. Jadi kayak akhirnya sekarang keterusan selalu rumah gua sampai sekarang ya selalu jadi base camp. Jadi base camp gitu. Tapi kalau anak yang kecil siapa namanya? Radia. Akan ada rencana nggak maksudnya kalau kan pengen banget dijadiin sepak bola, terus kondisi finansial juga support mendukung. Ya. Disekolahin ke luar negeri. Pengen sih. Dia mungkin kemarin kan gue sempat main yang manggung di Belanda itu. Ajax gitu kayaknya mereka kan juga secara youth akademinya akademi sepak bola yang kecil ya, yang dari kecil kan memang bagus ya. Jadi mungkin bisa juga sih karena memang walaupun Ajaxnya kayaknya lagi mau degradasi ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Tapi memang Ajax dari dulu kan memang penghasil pemain-pemain bagus ya. Dan memang kenapa dia menurun mungkin karena pemain-pemain bagus kan udah diambil semua kan. Iya, kami mencetak bintang bukan menjual bintang. Iya, tapi kan jadinya kaya kan mereka. Iya, kaya. Kalau sekarang sih gue kenalin dulu, gue beliin bola dulu di rumah. Takutnya si anak kecil ini labil ya. Iya. Sekadang suka ini nanti pada ini tapi udah nyampe di Amsterdam. Aku di Amsterdam tapi aku nggak jadi pemain bola. Aduh. Itu dia. Makanya memang dari sekarang gue doktrin dulu nih. Dia untuk suka sepak bola. Seseneng itu ngedandanin anak cowok untuk main bola. Ya kemarin kan gue kayak misalnya pergi kemana gitu selalu gue beliin jersey bola sih. Gitu. Jadi dia nanya, "Pak, ini kan gue beliin Ajax kan. Ajax siapa Pak pemainnya?" Ini gitu. Gue kasih tahu Anthony. Anthony kan udah di MU kan. Iya. Ya udah dia nonton videonya. Golnya gini, selebrasinya dia ikutin umur 5 tahun. Posisinya apa sekarang berdasarkan base 5 tahun ini dia Nah, dia pengennya jadi kiper, gue bilang jadi striker aja. Jadi kiper, sangat bertolak belakang dengan bapaknya. Iya. Bapaknya striker ini pengen jadi kiper. Masih labil. Ya, masih labil. Karena mainnya kan masih futsal kan soalnya. Futsal juga kiper juga role play main juga Gue ya. bilang
Kalau Radian nanti jadi striker aja biar golin terus gitu. Gue suka gitu sih. Suka gitu ya. Nah, mungkin kita nanya ke Mas Rian dulu sebelum kita main pilih satu nih ya. Ya. Yang terdekat World Tour berarti ke Ya, udah habis atau belum kan? Belum. Jadi kan memang masa ulang tahun kita kan panjang nih sampai Ya, setahun inilah. sebelum 21 ya. Ya. Karena umur 21 kan di bulan Maret nanti tahun depan. Jadi kita tuh masih ada Australia rencananya, terus akan main lagi di Singapura lagi sama Malaysia, terus akan main di Qatar rencananya. Qatar? Ya, di Qatar. Tiba-tiba bisa Terus Qatar lu. Afrika Selatan. Johannesburg. Di Cape Town atau Cape Town, kan. Dan mohon maaf ya, Mas Rian dan juga anak-anak Mas nggak buka just tip ya, tolong teman-teman jangan ada yang teman mereka mau kerja tapi jangan banyak yang tapi yang benar-benar teman-temannya Rian tuh DM ya nitip ini dong Asli. dong. Gue jujur nggak telaten soal just tip. Makanya gue nggak pernah nitip orang. Karena gue nggak mau dititipin. Iya. Bukannya nggak mau, karena emang ribet kan. Iya, Soal just tip tuh belum moto-motoinnya. Ini mau nggak? Kayaknya ukuran deh. Yang ini ada yang lain nggak? Kan capek ya. Capek. Pengen menikmati juga di sana, Asli. pengen enjoy gitu. Tapi itu kan World Tour udah album yang 1 sampai 7 ya. Setelah udah bikin album lagi nggak? Kita lagi rencana album 8. Nanti tahun depan sih. Paling karena pasti kan kepotong sama pemilu ya. Pasti akan banyak event-event juga yang Rekan satu label juga kan hiatus 2024. Iya. Iya kan? benar. Apakah akan sama juga? Masih Enggak. Kita mah ngeband terus kita. ngeband terus. Semangat terus. Karena jujur gini, kalau The Massive itu kan memang kita udah punya perusahaan ya. Jadi kita tidak hanya teman satu band. Jadi memang kita punya perusahaan bareng. Kita juga banyak ada bisnis-bisnis yang kita jalanin juga bersama-sama dengan The Massive juga. Kalau kita berhenti kayaknya bukan sayang, banyak orang yang bergantung hidup sama kita juga, Bang. Oke, iya. Maksudnya sayang karena ada orang yang bekerja sama kita juga. Jadi gitu. kita belum juga keluarga kita. Jadi kayaknya Oke. terlalu tapi terlalu itu ego balik lagi itu keputusan masing-masing ya. Iya, Kita iya. tidak menyalahkan. Iya. Karena mereka kan pasti Tenang, saya nggak akan bilang. Berarti beda yang satu lagi jahat sama aku. Nggak akan saya enggak. bilang gitu. Nggak akan saya bilang gitu. Saya juga bilang gitu. Saya juga bilang intinya kalau The Massive lebih ke Iya. mikirin Pak Debenyo, aman Pak Debenyo. bos kita itu, bos kita. Bos semua itu ya. Lagi Jepang dia. Nah, tapi ini tipis aja ini ya. Kan band ada berlima. Band ya, anak bandnya yang band Massive aja. Tipis aja nih. Pada beda-beda nggak sih pilihan politiknya? Kan 5 orang. Iya. 5 orang. Sebenarnya kalau pilihan politik kita Pada beda-beda pasti nggak? beda-beda sih. Tapi fan-fan aja lah, karena udah teman-teman lama. Ya, tapi biasanya kita memang tidak pernah yang kalau misalnya kampanye gitu ya, bukan yang orasi nyuruh nyoblos, enggak. Jadi Kadang-kadang suka ada terkadang yang intu banget yang sampai nge-forward di WhatsApp, kalau kita- di grup. pasti ya, bahkan masih ada yang live grup juga. Iya. Nah, maksudnya kalau di anak band tuh begitu-begitu tuh ada nggak sih? Kalau kita sih apa ya? Politik tuh tetap harus paham, dan kita juga harus melek lah gitu. melek. Iya. Terus kita juga harus tahu peta politiknya juga, Iya. karena sebenarnya kan nantinya juga akan kayak contoh ya, The Massive kan juga banyak sekali bekerja sama dengan kayak perusahaan-perusahaan BUMN, ya kan, kita manggung juga banyak. Terus kita kemarin juga kayak gua kemarin disuruh jadi ngisi tim songnya pemuda, Sumpah Pemuda, gitu-gitu. Jangan sampai karena nggak melek jadi salah sebut atau jadi nggak tahu gitu kondisinya lagi apa nih gitu. Jangan antipati lah gitu ya. Intinya sih kalau kita tawaran sih banyak sih, ntar manggung di acara kampanye banyak. Ambil. Kayaknya ngambil lah. Banyak yang harus dihidupi, bro. Dan kita kan menghibur. Oh, menghibur konsepnya ya. Bukan yang Bukannya menjadi jurkam, bukan. Kita kan bukan kader kan. Nah, itu bisa juga nih berarti. Karena konsepnya udah gua kerja aja main. Kita kan ya profesional. Gitu. Walaupun disuruh pakai baju atribut. Biasanya kita ada beberapa peraturan juga kalau main di acara-acara. Do and don'ts-nya dari dari kita. The Massive-nya. Nggak mau kalau ini, nggak mau kalau ini. Ini aja main ini gini gitu. Jadi sebenarnya kalau ada rezeki kita disuruh manggung, kenapa enggak gitu. Dan itu sebenarnya udah sering kita lakukan. Dari zaman dulu, dari pemilu, bahkan kita kan sering ada acara-acara kayak pemilihan gubernur dan lain-lain, sering. Itu sering. Karena lagu Jangan Nyerah kan sering dipakai mereka kan. Lagu apa? Jangan Nyerah. Sering menjadi soundtrack mereka gitu. Kalau
Kalau ada orang lagi, bukan ini bukan The Massive ya, orang mengubah lagu Jangan Menyerah ketika kampanye, terus ganti liriknya, itu tanggapan dari The Massive akan gimana? Apakah akan menanggapi secara serius? Ya sebenarnya selama itu izin, terus ada hak Ya ekonomi nggak izin. Oh nggak izin ya nggak bisa lah. Itu langsung bisa kita ini kan. Karena kan mungkin MC-nya waktu itu mungkin apa ya, reaksional aja gitu, ya tiba-tiba aja gitu. Pokoknya kalau itu dilakukan di tempat, maksudnya di acara-acara yang memang resmi ya, event-event yang memang apalagi menghadirkan banyak orang, itu kan pasti kan ada hak yang harus disampaikan kan sebenarnya. Iya. Tapi kalau dari itu pasti udah langsung akan menegur lah ya kalau nggak izin, ganti lirik untuk mendukung paslon tertentu. Tapi biasanya ya kalau misalnya mereka itu profesional, misalnya IO-nya profesional, itu pasti izin. Udah izin. Itu pasti. Udah paham lah, cara mainnya udah paham. Betul sekali dah, buat IO tuh jadi perhatian, jangan sampai ada yang kecolongan. Benar, gitu. daripada malah ntar bayar lebih mahal kan? Iya, karena kan setelah ketahuan, jadi enggak. Coba kalau lu izin baik-baik segini-segini. Coba kalau enggak. Misalnya harusnya cuma bayar 1 miliar gitu, karena dia nggak izin, jadinya jadi 2 miliar kan? Sedih kan? Rugi kan? Sedih, bubar IO lu nanti. Kalau ada yang boleh disampaikan satu kata buat bokap, Buat bokap. Satu kata. Satu kata, bukan satu kalimat, satu kata. Makanya ini gue mau cerita dulu. Oke. Orang yang paling percaya anak-anaknya sukses. Oke. Bahkan sampai sekarang pun dia percaya anaknya bisa berkarya, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sampai sekarang dia ngomong gitu. Sekarang sudah mulai kelihatan ya, kita banyak main di luar juga ya. Pelan-pelan gitu. Satu kata. Ajaib. Bokap ajaib dalam artian? Ajaib. Dia tuh kayak apa ya? Mimpinya tuh kan di luar batas orang tua yang lain ya kayak. Maksudnya keyakinan di luar batas orang tua pada umumnya. Keyakinan dia terus itu gila. Jadi keyakinan dia terhadap anak-anak itu anti mainstream gitu. Asli. Ya? Dan dia tidak pernah marah sama gue, tidak pernah marah sama anak-anaknya. Makanya sampai hari ini hal yang gue petik dari bokap itu adalah dia tidak pernah marah sama gue kan. Jadi gue juga melakukan itu sama tapi anak tegas. Tegas. Atau maksudnya dalam in a good way, maksudnya ngomong. Dia tegas, tapi nggak pernah marah. Mau marah, mau kesel, tapi nggak bentak-bentak, dikasih tahu pakai cara yang lain gitu. Nggak pernah marah. Jadi kayak kan ada orang tua yang misalnya main tangan dan lain-lain, dia tuh nggak pernah sama sekali. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang, kayak misalnya gue waktu itu SD ya, gue sempat nggak dapat ranking gitu ya. Dia cuma ngasih tahu, lu harus gini. Gitu. Udah. In a good way. Iya. Gitu. Keren. Tepuk tangan buat bokapnya. Mas Rian, ini kita pilih satu, Beckham atau Solskjaer? Solskjaer lah. Solskjaer lah jelas itu ya. Idola panjang masa. Itu kan hanya pembuka aja. Okay. Ini agak lumayan ribet nih. Apa nih? Once atau Ari Lasso? Iya. Kan tadi dengerin Dewa kan ya. Dua-duanya idola gue lagi. Dua-duanya idola. Kalau sebenarnya kalau Dewa yang tahu dari awal ya Ari Lasso sih. Nah, Ari Lasso ya. Oke. Chrisye atau Glenn Fredly? Aduh, idola gue semua. Iya. Kalau yang lebih dari kecil ya bokap udah nyekokin lagu-lagu Chrisye sih. Chrisye ya. Tapi Bung Glenn ya salah satu panutan gue juga. Panutan juga. Nah, ini. Krisyanto atau Om Bugs netral? Waduh. Childhood hero semua tuh. Iya dong. Waduh. Bentar. Om Bagus deh. Om Bagus kayaknya sama deh. Dia nggak bisa nyetir kayaknya. Oh, emang lu nggak bisa? Nggak bisa. Emang sudah ditakdirkan untuk punya supir, punya driver. Oke, selanjutnya nih, agak lumayan patah nih. Andika Kangen Band atau Charlie ST12? Wah, dua-duanya juga idola juga tuh. Idola dalam hal rambut ya. Jangan diplomatis mulu jawaban. Nggak, karena nggak gampang loh bikin lagu-lagu kayak betul. Semua pemusik yang menciptakan musik itu tuh ribet minta ampun. Cuman milih aja. Ya. Terserah mau dari karyanya atau mau dari personalnya. Andika Kangen Band atau Andika ya. Karena sering pakai baju Fred Perry juga bagaimana? Kan baru-baru aja karena sama Ucup kan. Iya. Tahu lagi dia. Nah, ini yang terakhir nih.
Tapi dua-duanya teman-teman semua. Iya, teman-teman semua lah. Duta atau Boril? Duta deh. Duta ya? Karena dulu nyokap gue itu waktu kecil ya, pas gue nyanyi tuh dia bilang, oh kamu suaranya kayak Duta sih kak, gitu. Nyokap, waktu gue masih SD, SMP gitu. Iya. Sengau-sengaunya itu kayak... Sengau-sengau. Nyanyi-nyanyi effortless. Jadi itu Duta sih. Itu... Gak harus yang kayak gitu-gitu. Gak harus gitu-gitu. Santai aja. Hah? Terakhir, emang iseng nih. Orang nih, tadi kan... Terlalu kreatif emang. Iya, tadi kan sosok perorangan. Nah, ini sekarang kita karya. Dari karyanya lu. Ya. Cinta ini membunuhku atau jangan menyerah? Waduh! Bang, itu ibarat suruh milih anak, sayang yang mana, Bang? Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, ada dong. Semuanya punya cerita yang beda. Iya benar, dengan beda dengan pros and cons-nya. Cuman cinta ini membunuhku atau jangan menyerah dalam ngebawainnya atau... Yang bikin gue kaya sih cinta yang membunuh gue. yang membuat kaya. Tapi kalau yang jangan menyerah... Jangan menyerah juga salah satu lagu yang streams-nya banyak juga sih. Cuma... Itu lebih pakai hati. Mungkin jangan menyerah kali ya. Kalau jangan menyerah tuh karena gue ciptakan lagu itu di momen lagi susah kan. Kebetulan di 2008 waktu itu kita ada masalah sama manajemen yang lama. Terus duit kita kan ketahan hampir berapa tahun gitu kan. Jadi ketika kita terkenal saat itu, kita tuh lagi nggak punya duit bang. Karena kita lagi ada masalah sama. Lagi ada masalah dan ke hold cukup lama gitulah gitu. Dan bahkan untuk beli pulsa aja nggak ada. Gue pakai sepatu itu pakai Converse yang bolong. Karena nggak bisa beli sepatu. Itu padahal kita lagi terkenal itu. Bukan fashion statement ya? Bukan anti kemapanan, bukan. Saya emang saat itu duit belum cair karena masih ada masalah sama manajemen yang lama kan. Berarti kalau secara background histori sampai akhirnya gue bertemu dengan satu orang pengidap kanker. Namanya Restu, yang saat itu kita main di acara amal, dia divonis 3 atau 4 bulan lagi meninggal karena memang udah stadium 4. Waktu itu dia nyanyi, dia hafal lagu The Massive. Dia di atas kursi roda, kakinya sudah diamputasi saat itu. Tapi semangatnya melebihi orang-orang yang sehat saat itu. Gila, belum beryong. Wow, gila lah pokoknya. Pulang-pulang, gue nyampe rumah, hujan, genteng bocor. Maklum kan, nggak ada plafon ini kan ada plafon nih, langsung genteng atas. Jadi langsung ember itu. Saat itu entah kenapa gue tidak langsung naruh ember di situ, padahal lagi udah mulai netes kan di gentengnya. Gue langsung masuk kamar, gue ambil gitar, gue inget mukanya si Restu ini. Langsung lah jadilah lagu Jangan Menyerah dan gue kayak tertampar. Oh ternyata ada orang yang mungkin beban hidupnya lebih sulit dari kita, lebih berat dari kita. Walaupun di depan mata lu nih atap lagi bocor nih. Tapi dia bisa lebih menikmati hidupnya, dia bisa lebih mensyukuri hidupnya. Gue masih alhamdulillah loh, walaupun gue nggak dapet duit nih manggung, tapi gue masih bisa makan kuliner dari IO. Iya. Bisa tinggal di hotel, bisa jalan-jalan, bisa gue masih lengkap, gue sehat. Itulah gue bikin lagu Jangan Menyerah. Dan anak si Restu itu kan waktu itu tahun 2008 sudah divonis 3 atau 4 bulan lagi meninggal. Dia baru meninggal tahun 2020. Wow. Jadi melenceng jauh banget. 12 tahun kemudian dan di range waktu 2008 sampai 2020 itu gue selalu telepon dia untuk ngasih semangat. Nyanyiin dia, setiap dia lagi habis kemo gue datang ke rumah sakit untuk ngasih semangat dia. Dan 2020 dia akhirnya meninggal dan gue antarkan dia sampai ke liang lahat. Dan dari situlah gue juga akhirnya sama The Massive kita bikin yayasan sosial juga, Jangan Menyerah Indonesia. Oh, Jangan Menyerah Indonesia. Karena setelah kita lahir lagu itu emang akhirnya jadi mau nggak mau tuh kayak kita jadi mau nggak mau tuh kayak semua acara sosial manggil kita gitu loh. Semuanya. Iya. Jadi ya udah mau nggak mau kita terjun gitu. Mungkin itulah juga yang jadi menambah rezekinya gitu kan. Kalau orang beramal nggak akan miskin kan gitu. Amin. Iya tuh warga-warga Plus 26 kalau ada yang mau menyumbang atau apa ternyata ada namanya Jangan Menyerah Yayasan Jangan Menyerah Indonesia. Tapi memang kita concernnya juga di pendidikan. Ya misalnya kita membangun sekolah-sekolah yang rusak, terus ada rumah tahfiz Quran gitu, terus kita mensupport anak-anak yang misalnya dia miskin tapi dia punya talenta, misalnya dia jago matematika, dia jago
dia jago main biola, bisa main musik. Nah, kita sekolahin mereka. Gitu. Itu ya. Untuk kalau mau Jadi kita memang concernnya membangun sumber daya manusia. Nama Instagramnya apa? Jangan menyerah.id. Jangan menyerah.id itu nama Instagramnya. Yes. Nah, tuh, teman-teman. Pasti di situ ada link-link kalau mau donasi atau mau apa gitu. Sama kita bantu yang menerima sakit, orang cancer. kalau mau ini juga bukan nggak melulu tentang uang, maksudnya orang ya udah gue mau volunteer deh gitu. Sangat. Kalau misalnya kita lagi ada misalnya ada activity apa, boleh banget. Tuh, Bisa sangat bareng-bareng. boleh. Jangan menyerah.id tuh Instagramnya. Gokil. Kalau begitu terima kasih. Terima kasih, Mas Rian terima kasih. udah datang ke pengaduan ke sini. Nanti Oke. laporannya mengenai Manchester is Blue akan saya Tapi koreksi. kayaknya awalnya kayak gue mengadu tentang MU kenapa jadi jauh banget ya? Iya, kita kan, ngobrol. namanya juga di kantor ini ya orang-orang suka gitu emang kadang niatnya apa jadinya apa gitu. Nanti akan saya kasih laporan ke teman saya kalau Manchester is red ya. Iya. Karena sejauh ini kan yang orang tahu Manchester is Blue ya. Dalam waktu belakangan ini. Belakangan ini. Kalau penonton tetap MU lah. Ya, kalau Sejarah juga tetap nggak bisa dikalahkan kan. benar. Aduh, udah mulai kayak Ngomongin sejarah gitu udah ya. udah mulai kayak waktu 5 tahun yang lalu dia ngomongin tim yang lain. Ngomongin sejarah mulu lu Bang, katanya. cuma itu yang bisa kita banggakan Bang sekarang Bang. Sekarang mungkin Masa fans depan kita suram Bang soalnya. fans burung Pegasus sana, lu rasain sekarang gimana? Tapi gue seneng Maguire udah mulai beda sih. Udah mulai bagus ya, udah mulai ditempa oleh sosial media kritik. Ya, paling Rashford aja nih yang Rashfordnya Udah agak-agak mulai. kenapa kamu gitu. Ijazah udah diambil, Pak. Bah, Ijazah tadi bilang ijazah tadi pada akhirnya kan diambil kapan-kapan katanya. ijazah alhamdulillah di tahun 2009 diantar sama guru di rumah. Gue kira gue bakal disuruh bayar ya. Nggak tahu ini hadiah buat kamu Rian, alhamdulillah. Tapi Itu. terakhir gue datang ke sekolah lagi, nggak taunya masih ada yang nyangkut Bang. Apa tuh? Yang nyangkut. Raport gue belum diambil Bang. Gokil, rapot. Belum diambil. Nanti sama wali kelas gue ntar gue ambil ke rumahnya. Ya, diambil sekalian mungkin bersilaturahmi ya. Bersilaturahmi. Gokil. Kalau begitu, Mas Rian terima kasih udah datang ke sini. Nanti laporannya langsung saya follow up lagi dan semoga Manchester kembali menjadi merah ya. Dan jangan pernah dicontoh ya kelakuan gue di Oh iya dong, jangan dicontoh. Kalian harus jadi generasi yang baik, sekolah yang benar, Nah. nurut apa kata orang tua, Nah, apalagi yang udah ngebiayain kalian sekolah ya. Kalau gue Nah. kan dulu emang karena nggak ada biaya teman-teman. iya gitu. Mudah-mudahan juga kalian menemukan jalan keluar yang baik. Jangan Yes. jalan keluar yang anarkis, kriminal Ya. gitu. Pokoknya jadi orang-orang yang punya kualitas lah. Kalau patah hati ya dicurahkan jadi lagu, jadi musik, seminimal-minimal jadi puisi lah. Ya, Jangan minimal jadi patah karya, hati. minimal Iya, jadi karya. jangan. Ya misalnya lu suka nggak harus musik sih. Mm-mm. Misalnya lu bisa ngelukis, lu bisa bikin apa, tuangkan aja ke karya Ke aja. karya, jangan lagi galau-galau. Emang dia mau anjing, kok kan ya gue udah bangun. Jangan. Tuangkan bisa bikin pesawat misalnya. Nah, jadi itu kayaknya Habibie galau kali ya. Pak Habibie galau bikin pesawat kali ya. jadi komika gitu ya. Iya minimal jadi komika lah, Iya. menertawakan hidup sendiri gitu. Ya minimal jangan sampai bikin restoran gua bangkrut. Wahai stand up Ciledug. Oke kalau begitu Mas Rian. Nggak, bercanda itu. Iya itu bercanda. Itu hanya salah satunya aja kok. Salah satunya. Manajemennya waktu itu emang nggak bagus aja. Nggak bagus ya. Bukan karena komika yang nggak Aman, jajan. iya aman. Gitu. Oke kalau begitu Mas Rian terima kasih sudah Siap. main-main ke kantor Terima ini. kasih. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih ya. Agak sedikit lega, gue lebih lega lah. Lebih karena lega. udah bisa curhat. Terima Semoga kasih. kedepannya lancar-lancar ya. Amin. Amin. Silakan Pak. Terima kasih. Dan semoga banyak iklan yang ada di sini. Amin. Biar kita kebagian juga. Iya boleh. Yuk, balik Bang. Yuk mari. Ada. Tak ada.